Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ika Sumawati MPD dan Ibu Karunia Gali Permadani Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan Dinda Maharani Ariski, Elsa Meliana, dan saya sendiri Latifah. Kami akan membahas mengenai identifikasi perubahan struktur DNA terhadap pembentukan sel kanker menggunakan dekomposisi graf. Adapun yang pertama yang akan kami bahas mengenai bibliografi terkait dengan artikel jurnal yang kami analisis. Yang pertama adalah nama pengarang dari Rondo FSA Morihito Stefani, Acung Dinata Tibolang, Anna Saret, M. Iqbal Pulakandang, Roy A. M. Makliu, Beni Pinontolan, dan adapun jurnal tersebut itu tahun terbitnya adalah pada tahun 2017, memiliki judul artikel Identifikasi Perubahan Struktur DNA Terhadap Pembentukan Sel Kanker Menggunakan Dekomposisi Graf, dan nama jurnal tersebut berasal dari jurnal ilmiah Science, dan tanggal terbit Oktober pada tahun 2017, bertempat terbit di Universitas Samratulangi Manado dan memiliki lembar halaman sebanyak 8 lembar. Berikut bibliografi yang telah disajikan. Sel tersebut adalah jadi semua karakteristik organisme ditentukan oleh yang namanya gen. Gen sendiri merupakan suatu bagian dari urutan asam nukleat yang ditemukan. Jadi suatu organisme berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan bumi. Tentu saja suatu perubahan molekul DNA dari suatu organisme dapat terjadi dalam dua cara. Yang pertama ada pertukaran informasi genetik atau DNA, baik antara organisme serupa melalui peristiwa reproduksi seksual, dan dapat diketahui bahwa kerusakan DNA merupakan salah satu dari 4.444 penyebab pertumbuhan sel kanker. Jadi apabila DNA yang rusak tersebut dapat menyebabkan mutasi pada gen. Hal tersebut penting untuk mengontrol adanya pembelahan sel. Hal ini dapat menyebabkan pembelahan sel menjadi tidak terkendali. Hal tersebut yang memicu adanya sel kanker. Jadi sekitar mutasi diperlukan untuk mengubah sel normal menjadi sel kanker. Mutasi tersebut dapat disebabkan oleh zat kimia atau fisik yang disebut sebagai karsinogen. Mutasi dapat terjadi secara spontan atau didapati gernalim. Jadi proses pertumbuhan sel kanker tersebut diawali dengan adanya kerusakan DNA yang menyebabkan adanya mutasi gen. Selanjutnya, permasalahan tersebut adalah ketika untai DNA akan cacat atau bermutasi yang terjadi pada DNA untuk kemudian diidentifikasi dengan mendegradasi adanya grafik DNA menjadi subgraf berupa K-faktor. Maka asam nukleat tersebut bergabung dengan protein membentuk senyawa makromolekul utama yang ditemukan dalam sel. Asam nukleat tersebut memiliki fungsi menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik di dalam sel. Di dalam sel tersebut ada dua jenis molekul asam nukleat. Yang pertama ada DNA atau asam dekosabronukleat dan RNA asam ribonukleat. DNA sendiri menyimpan informasi genetik untuk setiap individu berikutnya. Semua sel tersebut menggunakan sistem di mana informasi yang terkandung dalam DNA untuk kemudian disalin menjadi RNA dan diubah menjadi protein oleh mesin molekuler yang disebut dengan ribosom. Jadi pada tingkat molekuler tersebut sel akan memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Jadi kan bahwa permasalahan daripada artikel jurnal tersebut adalah mengenai kerusakan DNA yang akan memicu adanya sel kanker.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elsa. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu alasan utama yang mendasari penelitian. Gen merupakan bagian dari asam nukleat yang terdapat pada DNA sebagai penentu sifat suatu organisme. Pada DNA dapat terjadi replikasi, transkripsi, dan translasi yang dapat menyebabkan perubahan molekul DNA sehingga organisme berevolusi lalu beradaptasi dengan lingkungan baru. Sel kanker dapat tumbuh karena adanya kerusakan DNA yang mengakibatkan terjadinya mutasi yang dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker pada gen vital serta dipicu karena proses pembelahan sel yang tidak terkendali. Terjadinya mutasi dapat secara spontan ataupun diwariskan dan juga disebabkan karena adanya faktor fisik atau karsinogenik dan oleh agen kimia. Untuk menganalisa kerusakan DNA yang menyebabkan mutasi gen sehingga memicu pertumbuhan sel kanker, dapat menggunakan teori dekomposisi graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit, merepresentasikan objek dalam bentuk noktah, titik atau bulatan, dan dinyatakan dalam bentuk garis pada hubungan antara objek. Selanjutnya, rantai DNA akan direpresentasikan dalam bentuk graf. Selanjutnya, kerusakan-kerusakan atau mutasi yang terjadi pada DNA akan diidentifikasikan dengan memfaktorkan graf DNA tersebut ke dalam subgraf berbentuk K-faktor. Selanjutnya yaitu metode untuk menjawab permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka mengenai hasil penelitian yang berkaitan sehingga dapat diketahui metode dekomposisi graf yang dapat mengidentifikasi perubahan struktur DNA berdasarkan mutasi gen. Dalam metode dekomposisi graf juga dapat membuktikan bahwa mutasi gen dapat dikembalikan pada kondisi normal, baik antara sesama gen yang termutasi maupun antara gen yang termutasi dengan gen normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwinda. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Mohon maaf juga sebelumnya saya off cam dikarenakan sinyal saya kurang stabil. Materi selanjutnya yaitu relevansi topik dengan tema. Dari artikel atau jurnal referensi yang ada, topik mengenai perubahan struktur DNA terhadap pembentukan sel karakter menggunakan dekomposisi graf sudah relevan. Mengapa demikian? Hal tersebut sudah dijelaskan pada artikel atau jurnal referensi bahwa apabila terjadi kerusakan DNA akan menjadi salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan sel kanker. Hal tersebut dikarenakan DNA yang rusak dapat mengakibatkan terjadinya mutasi gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Akibat dari hal tersebut, pembelahan sel menjadi tidak terkontrol dan akan memicu penyakit kanker. Mutasi gen sendiri diakibatkan dengan adanya agen kimia maupun agen fisik yang biasa disebut dengan karsinogen. Mutasi sendiri dapat terjadi secara spontan atau diperoleh atau diwariskan atau juga disebut dengan mutasi germline. Selain itu, terdapat hubungan antara mutasi gen dengan sel kanker yaitu yang pertama, mutasi gen dapat memicu sel tumbuh dan membelah diri secara tidak terkendali atau tidak terkontrol. Yang kedua yaitu mekanisme sel yang bertanggung jawab dalam mendeteksi serta memperbaiki DNA yang rusak atau tidak bekerja dengan baik. Hal tersebut mengubah sel menjadi bersifat kanker. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Mbak Moderator, Mbak Latifah. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan presentasi mengenai analisis jurnal dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.